Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhana Durjaksono dengan NRP 2040 23 10 63. Saya akan membuat video tentang Project Based Learning atau PBL dengan judul penjelasan mata kuliah semester 3. Mata kuliah mesin listrik. Di sini saya membagi menjadi dua topik, yaitu materi yang didapat dan korelasi mata kuliah. Materi yang didapat. Yang pertama yaitu ada generator DC. Generator DC merupakan mesin listrik yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau arus sara berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Energi mekanik untuk menggerakkan generator biasanya berasal dari sumber eksternal seperti turbin ataupun generator DC sendiri terdiri dari beberapa bagian utama masing-masing yang memiliki fungsi penting dalam konversi energi. Bagian pertama adalah armatur atau rotor yang merupakan bagian yang berputar dari generator. Armatur terdiri dari kumparan konduktor yang berfungsi untuk menghasilkan EMF saat berputar dalam medan magnet. Bagian kedua adalah stator yang berfungsi sebagai sumber medan magnet. Stator dapat berupa magnet permanen atau kumparan medan atau field welding yang menghasilkan medan magnet ketika dialiri arus listrik. Bagian ketiga adalah komutator. Komutator untuk mengubah arus bolak-balik atau AC yang dihasilkan di armatur menjadi arus arah atau DC sehingga dapat digunakan oleh beban eksternal. Komutator berbentuk cincin tersegmentasi yang terhubung ke kumparan armatur. Fungsi ini didukung oleh sikat atau brush. Berfungsi untuk mentransfer arus dari kumparan armatur ke rangkaian eksternal. Untuk jenis-jenis dari generator DC yaitu generator DC magnet permanen, penguat terpisah, seri, shunt, kompon pendek, dan kompon panjang. Perbedaan ini yaitu pada perbedaan struktur dari generator ini. Lalu ada motor DC. Motor DC merupakan mesin listrik yang dapat mengubah energi listrik arus arah DC menjadi energi mekanik yang berupa gerakan rotasi. Prinsip kerjanya didasarkan pada arah medan magnet yang dihasilkan oleh stator dan arus listrik yang mengalir melalui armatur atau rotor. Untuk jenis-jenis motor DC, di sini ada tiga, yaitu motor DC seri, paralel, dan shunt. Berikut ini merupakan tabel perbedaan generator dan generator DC dan motor DC. Untuk generator DC itu dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dan sedangkan motor motor DC yaitu mengubah energi listrik menjadi gerakan atau rotasi. Untuk sumbernya yaitu motor AC menggunakan sumber listrik dan generator DC menggunakan mekanik. Lalu menghasilkan untuk motor menghasilkan energi mekanik, sedangkan generator menghasilkan energi listrik atau tegangan. Untuk prinsipnya berdasarkan gaya Lorentz yang menghasilkan torsi ketika arus mengalir melalui kumparan dalam medan magnet. Sedangkan generator berdasarkan induksi elektromagnetik. Untuk komponennya hampir sama, yaitu ada armatur, stator, lalu ada komutator, dan sikat. Lalu selanjutnya ada transformator. Transformator merupakan perangkat listrik yang berfungsi untuk mengubah tegangan listrik dari satu level ke level lainnya tanpa mengubah frekuensi. Jadi, untuk input dan output dari trafo ini memiliki frekuensi yang sama. Dengan prinsip kerjanya yang didasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana arus bolak-balik AC yang mengalir pada kumparan primer menghasilkan flux magnetik yang diinduksi ke kumparan sekunder melalui inti magnetik, yaitu berupa besi.
Transformator atau trafo sendiri terdiri dari tiga bagian, yaitu kumparan primer yang langsung menerima daya listrik dari sumber. Ketika arus AC mengalir, kumparan ini menciptakan medan magnet di pada sekitar lilitan. Kumparan sekunder merupakan lilitan kawat yang menerima flux magnetik dari inti dan mengubahnya menjadi tegangan listrik untuk beban. Untuk rumus dari transformator sendiri yaitu untuk tegangan daya yang dihasilkan s- sama daya primer dengan daya sekunder. Tetapi nantinya untuk tegangan dan arus besarnya tergantung dari banyak lilitan yang pada kumparan primer dan kumparan sekunder. Lalu ada generator AC. Generator AC merupakan perangkat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang dalam bentuk arus bolak-balik atau AC. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, di mana arus listrik dihasilkan ketika konduktor memotong medan magnetik yang berubah. Generator AC banyak digunakan dalam pembangkit listrik skala besar, seperti pada Python. Nah, generator AC dikalibrasi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan mekanisme pembangkit medan magnetnya, karena itu generator sinkron dan generator asinkron atau generator induksi. Generator sinkron menghasilkan arus AC dengan kecepatan rotor yang sinkron terhadap frekuensi medan magnet. Generator ini umumnya digunakan dalam pembangkit listrik besar karena dapat menghasilkan tegangan dan daya yang stabil. Sementara itu, generator asinkron menggunakan arus induksi pada rotor untuk menghasilkan medan magnet. Lalu ada motor satu fasa. Motor induksi ini dibagi menjadi dua jenis berdasarkan cara startnya dan operasinya, yaitu motor induksi satu fasa kapasitif dan Shepherd pole. Motor induksi satu fasa kapasitif dilengkapi dengan kondensator atau pendingin yang berfungsi untuk meningkatkan torsi start dan memungkinkan motor untuk beroperasi lebih efisien. Motor ini digunakan pada aplikasi yang memenuhi listrik yang sangat lebih besar, seperti pada sanyo atau kompresor. Sedangkan motor induksi satu fasa cepat Bolt memiliki desain yang lebih sederhana di mana salah satu bagian stator dibalut dengan kawat tembaga untuk menghasilkan medan magnet yang dibutuhkan dalam proses rotasi. Lalu ada motor tiga fasa sinkron, merupakan jenis beroperasi menggunakan arus bolak-balik atau AC tiga fasa yang memiliki kecepatan putar yang tetap atau sinkron terhadap frekuensi jaringan listrik. Artinya, motor ini dapat berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tiga fasa. Motor ini banyak digunakan pada industri sebagai penggerak mesin seperti mesin pompa, mesin kompresor, dan penggerak konveyor. Karena kemampuannya menghasilkan torsi yang besar dan kecepatannya yang stabil. Lalu ada kontrol gerak, motor DC, dan AC. Untuk perbedaannya dari motor DC, generator DC dengan motor AC dan generator AC yaitu bagian pada bagian slip ringnya. Untuk generator DC memiliki slip ring yang terbelah atau tidak penuh. Untuk AC memiliki slip ring yang penuh tanpa celah. Lalu lanjut, dalam mengontrol gerak motor DC dapat beberapa yang dapat dikontrol meliputi kontrol kecepatan, kontrol arah putaran, kontrol posisi. Nah, yang pertama ada kontrol kecepatan yaitu dengan mengatur tegangan yang masuk dan mengubah lebar puls atau BBM.
Yang kedua ada kontrol arah putaran yaitu dengan pengalihan polaritas dengan mengganti atau menukar kabel input ke motor atau driver motor menggunakan rangkaian dapat menggunakan hybrid yaitu kombinasi dari 4 buah transistor. Lalu ada kontrol posisi yaitu menggunakan sensor encoder dan sensor posisi. Sistem ini menggunakan pengendali loop tertutup dengan menggunakan PID. Dalam mengontrol gerak motor AC, AC dapat beberapa jenis yaitu kontrol kecepatan, kontrol arah putaran, kontrol torsi, dan kontrol start. Untuk kontrol kecepatannya, diatur dengan mengubah-ubah tegangan yang mengalir dengan menggunakan inverter, yaitu dapat mengatur tegangan arus dan frekuensi untuk input motor. Lalu kedua ada kontrol arah putaran, yaitu diatur dengan mengubah dua dari 3 fasa yang ada pada menukar kabel input ke fasa, yaitu ada input V, ada U, ada W. Kontrol torsi, yaitu menggunakan kontrol arus dikarenakan torsi motor sebanding atau berbanding lurus dengan arus input. Kontrol start, yaitu dengan metode start bertahap sehingga motor dengan mengatur kecepatan secara bertahap hingga motor mencapai kecepatan penuh. Lalu ada subbab kedua, yaitu korelasi dengan project. Yang pertama yaitu ada motor DC. Barang project kami merupakan jenis motor DC JGA 25370 dengan input idealnya yaitu 12 volt. Motor ini merupakan tipe motor dengan tekanan maksimal yaitu 12 volt dengan merupakan elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi mekanik. Motor DC ini tidak beda dengan motor DC lainnya. Motor DC ini memiliki bagian-bagian yang sama seperti motor DC pada umumnya, yaitu pada motor DC pada Tamiya atau mobil-mobilan. Untuk bagian-bagiannya terdapat rotor. Rotor merupakan komponen yang bergerak pada motor ini. Komponen ini bergerak secara dinamik ketika tegangan diberikan ke belitan atau armatur. Hal ini menghasilkan gerakan mekanik dari motor DC. Rotor pada motor ini terdapat bagian-bagian seperti shaft atau poros. Lalu ada sikat atau brush yang menghubungkan dengan cincin atau komutator yang komutator ini merupakan slip ring. Nah, di sini motor DC memiliki slip ring yang terbelah-belah, tidak penuh seperti motor AC. Lalu yang kedua ada bagian stator. Stator merupakan bagian yang tidak bergerak pada motor DC maupun motor AC yang dapat menghasilkan medan magnet di sekitar rotor agar rotor dapat berputar ketika tegangan diberikan dan arus dapat mengalir. Bagian-bagian ini pada stator yaitu meliputi yoke atau frame pelindung dari stator, lalu ada field welding atau medan yang dibuat dari kabel-kabel yang melilit pada stator, lalu ada belitan medan yang dapat diganti menggunakan magnet permanen. Konstruksi motor ini dengan konstruksi generator DC itu sama, tapi perbedaannya pada prinsip kerjanya saja. Sehingga satu perangkat mesin arus DC dapat berfungsi sebagai generator maupun sebagai motor. Untuk menukar arah gerakannya dapat menggunakan pertukaran kutub input motor DC, yaitu perbedaan arus yang masuk.
yang sebelumnya positif IA menjadi eh positif IA dan negatif IA dibalik menjadi positif negatif IA dan positif IA dan arah medan yang berbalik, fluk positif dan fluk negatif menjadi fluk negatif dan fluk positif. Untuk mengatur kecepatannya dapat dengan cara men-setting tegangan yang masuk pada input motor dengan bantuan driver motor ataupun BWM dari minim sistem atau komponen lainnya. Untuk putaran motor sendiri rumusnya yaitu motor DC sama dengan konstanta pada motor dikali flux dan arus yang mengalir pada motor. Lalu pada motor DC ini merupakan jenis motor DC beras magnet permanen, yaitu magnet yang digunakan untuk menghasilkan medan magnet. Maka dari itu motor DC ini disebut motor DC permanen yang hanya terdiri dari bilitan koil saja. Itu pada ini. Untuk rumusnya seperti ini. P yaitu daya yang ada pada motor ini. Untuk VT tegangan input. Untuk E yaitu tegangan yang ada pada motor. Selanjutnya ada korelasi dengan sensor encoder. Pada motor ini terdapat increment encoder Hall yang terdapat sensor Hall yang dapat mendeteksi perubahan medan magnet. Bekerja dengan mendeteksi perubahan medan magnet menggunakan sensor Hall yang menghasilkan sinyal digital berupa pulsa yang mempresentasikan posisi relatif, kecepatan, dan arah rotasi. Pada motor ini terdapat gear yang dapat membuat kecepatan menjadi 1000 RPM dan menghasilkan 11 pulsa per rotasi pada bagian encodernya dengan rasio gear 1:4,4 sehingga kecepatan hasil dari motor ini yaitu 4,4 kali 1000 sama dengan 4400 dan rasio gear 4,4 dikali 11 menghasilkan 48,4. Ketika poros encoder ini berputar, magnet permanen pada pola kutub utara dan selatan yang teratur akan melewati sensor Hall, sehingga medan magnet berubah secara periodik. Sensor Hall kemudian menghasilkan tegangan yang dikonversi menjadi sinyal elektronik. Encoder ini dapat menghasilkan dua sinyal, yaitu dari sensor A dan sensor B yang memiliki pergeseran fasa, yaitu sebanyak 90 derajat yang memungkinkan deteksi arah rotasi menggunakan prinsip-prinsipnya. Lalu ada motor AC 3 fasa asinkronus atau motor induksi. Motor ini berbeda dengan motor induk motor induksi satu fasa. Untuk motor induksi satu fasa memiliki siklus medan magnetik dalam satu putaran rotor. Sementara itu, motor tiga fasa memiliki tiga siklus medan magnetik dalam satu putaran motornya. Motor listrik tiga fasa memanfaatkan listrik tiga fasa untuk memberikan daya pada rotor. Setiap fasa memiliki siklus memberikan torsi yang lebih besar sebanding dengan motor satu fasa. Motor tiga fasa juga lebih mudah dikontrol dalam hal konsumsi daya. Untuk mengontrol motor tiga fasa ini biasanya menggunakan inverter satu fasa menjadi tiga fasa. Lalu ada motor tiga fasa ini memiliki rangkaian sebagai berikut ini.
Dalam motor AC ini terdapat cara start masing-masing motor tergantung jenis motor AC apa yang digunakan. Di sini kami menggunakan motor AC induksi 3 fasa. Ada beberapa cara start seperti atau direct online start dihubungkan langsung ke sumber 3 fasa atau start delta. Motor awalnya dihubungkan ke konfigurasi start untuk menghubungkan arus awal, kemudian diubah menjadi delta untuk operasi normal. Auto transfer starter menggunakan auto transform untuk mengurangi tegangan awal pada motor. Lalu menggunakan inverter atau VFD atau variable frequency drive dengan mengontrol kecepatan frekuensi invert, mengatur kecepatan dan torsi motor dengan efisien tinggi sesuai spek. Kemudian mikroprosesor dan sistem embedded. Ada dua materi yang akan dibahas, yaitu materi yang didapat dan korelasi dengan mata kuliah. Yang pertama, materi yang didapat untuk mata kuliah ini, yang pertama yaitu dasar dan arsitektur mikroprosesor dan mikrokontroller. Mikroprosesor merupakan komponen utama pada komputer yang berfungsi untuk pengolah pusat CPU atau unit pengolahan pusat yang bertugas menjalankan perintah-perintah dengan mengambil data dari memori dan mengolahnya lalu mengirim hasilnya ke mi- kembali. Mikroprosesor ini biasanya dapat hanya berisi CPU tanpa komponen-komponen tambahan sehingga membutuhkan perangkat eksternal seperti RAM dan ROM atau I/O untuk bekerja. Contoh umumnya pada Core i5 atau AMD Ryzen. Microcontroller ini sisi lain adalah sistem komputer kecil yang terintegrasi dalam satu chip. Microcontroller mencakup CPU, memori atau RAM, dan ROM, serta antarmuka I/O. Microcontroller sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kontrol spesifik, seperti IT, IoT. Lalu ada set instruksi mesin. Arsitektur perangkat lunak mikroprosesor dapat disebut juga dengan set instruksi, sehingga mikroprosesor memiliki set instruksi tersendiri yang terdiri dari jumlah instruksi yang dapat bekerja dalam perangkat keras mikroprosesor. Internal software design berkaitan dengan bentuk atau rancangan set instruksi atau instruction set yang digunakan. Set instruksi sebuah mikroprosesor dibangun dan dikembangkan dengan pembangunan rancangan perangkat keras mikroprosesornya. Disebut internal software karena set instruksi berkaitan langsung dengan perangkat keras yang ada di dalam mikroprosesor. Dalam setiap perintah atau set instruksi yang dikodekan dalam hexadesimal. Lalu antarmuka IO dasar, yaitu merupakan bagian dari mikroprosesor dan mikrokontroller yang fungsinya sebagai perangkat yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal pada mikroprosesor antarmuka I/O dapat berupa modul eksternal yang terhubung melalui bus komunikasi seperti PCIe atau USB. Baliknya, pada mikrokontroller antarmuka I/O dapat langsung terintegrasi dalam chip, yaitu langsung menjadi satu dengan pin-pinnya langsung dapat diatur sebagai input atau output melalui register control, yaitu ada tiga: arsitektur I/O terisolasi, arsitektur I/O terpetakan dalam memori, dan arsitektur Harvard. Ada sistem memori. Sistem memori adalah hal yang utama
Pada arsitektur mikroprosesor dan mikrocontroller, memori berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, atau status eksekusi yang dibutuhkan oleh CPU. Dalam mikroprosesor, biasanya terdiri dari tiga jenis, yaitu mi- RAM atau Random Access Memory, ROM, Read Only Memory, dan Memory Charge. Untuk di sini saya mengibaratkan RAM ini sebagai meja untuk menjalankan suatu perintah yang diambil dari ROM. Untuk RAM-nya ini dapat menyimpan saat dijalankan saja. Sedangkan ROM dia akan tersimpan meskipun tidak dijalankan. Dan ROM ini saya ibaratkan sebagai lemari, lemari penyimpanan dan RAM ini sebagai meja untuk melakukan proses perjalanan tersebut. Lalu ada digital, I/O, LCD, dan PWM. Antarmuka digital I/O adalah arsitektur mikrokontroller yang dapat dikonfigurasi menjadi input ataupun output yang memungkinkan perangkat terbaca sinyal dari sensor atau mengontrol perangkat eksternal seperti motor. Contohnya saja pada pin digital pada Atmega 16 yang dapat digunakan untuk membaca status tombol on atau off atau memberikan perintah modul lainnya. Untuk LCD adalah komponen tampilan yang sering digunakan pada proses berbasis microcontroller seperti Atmega yang dapat dengan mudah mengontrol modul LCD untuk menampilkan informasi seperti data ataupun tampilan yang ada yang diinginkan oleh pemrogram. Untuk pengontrolannya yang biasanya menggunakan liquid crystal atau IDUC yang pada Arduino untuk membantu menyederhanakan pengaturan pin pada komunikasi dengan LCD yang digunakan. Lalu ada ADC, Analog Digital Converter, yang mengubah sinyal analog menjadi data digital sehingga dapat diproses oleh CPU. ADC digunakan untuk membaca tegangan dari sensor ataupun sinyal perangkat-perangkat yang menghasilkan sinyal analog dan nantinya dapat diubah menjadi sinyal digital. Lalu ada PWM atau Pulse Width Modulation adalah teknik yang digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari keluaran digital. PWM digunakan untuk mengontrol kecepatan motor, intensitas cahaya, LED, atau bahkan menghasilkan suara melalui speaker piezo. Jadi PWM ini berbanding terbalik dengan ADC. Lalu ada komunikasi serial. Komunikasi serial merupakan metode atau cara untuk mendukung berbagai protokol komunikasi serial seperti UART, SPI, atau I2C. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol sederhana yang sering digunakan untuk komunikasi antara microcontroller dan komputer melalui modul serial USB to serial. Dalam SPI atau serial peripheral interface, komunikasi digunakan lebih cepat dengan beberapa perangkat seperti sensor atau modul memory flash. Lalu ada I2C atau Inter-Integrated Circuit atau perangkat protokol serial memungkinkan komunikasi antara beberapa perangkat. Selanjutnya ada timer, counter, dan interrupt. Timer dan counter merupakan elemen yang digunakan untuk sistem pada waktu yang nyata atau waktu sekarang ini. Timer yang digunakan untuk menghasilkan sinyal periodik atau mengukur durasi waktu tertentu. Misalnya timer pada microcontroller AVR yang digunakan memungkinkan untuk merespon kejadian penting
atau cepat tanpa terus menulis kondisi tertentu. Sedangkan interrupt memungkinkan sistem untuk merespon kejadian penting dengan cepat tanpa harus menulis kondisi tertentu. Nah, lalu masuk ke subbab korelasi dengan project. Nah, untuk korelasinya yang pertama yaitu pembuatan pada minimum sistem. Ini merupakan hasil dari minimum sistem yang kami buat. Pada microcontroller yang kami buat, yaitu terdiri dari banyak komponen. Untuk fungsi-fungsinya yaitu komponen resistor memiliki fungsi 2200 2200 ohm pada rangkaian yang dihubungkan pada pin ke-7 dan 14 yang digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke pin 7 dan 14 dengan prinsip pembagi tegangan. Lalu ada resistor 10 ohm yang dihubungkan ke pin 7 dan pin 20 dari dan ke pin 1 yang digunakan untuk membatasi arus yang masuk ke pin 7, 20 dan pin 1 dengan prinsip pembagi tegangan juga. Lalu ada resistor 1 ohm, resist 1 1 kilo ohm atau 1000 ohm untuk membatasi arus yang masuk ke LED merah, kuning, dan hijau yang digunakan untuk berbagai fungsi. Seperti LED merah yang digunakan untuk indikator saat proses uploading yang dihubungkan ke pin 25. Lalu untuk LED kuning digunakan untuk menginisialisasi bahwa downloader telah berfungsi dengan baik yang dihubungkan ke pin 23 pada MG8. Lalu yang terakhir ada LED hijau yang digunakan untuk indikator bahwa minimum sistem telah dihubungkan ke power yang dihubungkan ke pin 24. Lalu ada resistor 60 ohm. Resistor ini dihubungkan ke pin 14 dan 15 mega 8 yang digunakan untuk meredam osilasi pada bagian osilator eksternal yang terpasang pada pin 9 dan 10 pada mega 8. Selanjutnya ada kapasitor keramik. Kapasitor keramik di sini digunakan untuk penyaring noise yang 100 nano untuk noise yang kecil. Sedangkan kapasitor 4 407 47 farad digunakan untuk menyaring noise yang besar. Sedangkan kapasitor keramik ini yang 22 picofarad terpasang pada pin 9 dan 10 mega yang berfungsi untuk mengalirkan tingkat osilasi yang komponen kristal sehingga menghasilkan frekuensi yang diinginkan. Selanjutnya ada dioda. Dioda di sini digunakan untuk menyaring atau mengamankan mikro mikrokontroler ini dari perbedaan arus yang mengalir, yaitu misalnya arus negatif yang seharusnya mengalir pada arus negatif di blok menggunakan dioda ini. Lalu ada soket IC. Soket ini digunakan untuk saat menggunakan solder agar tidak langsung kontak dengan IC. Untuk soket 28 digunakan untuk soket IC Atmega 8 dan yang 40 digunakan untuk Atmega 16. Lalu ada Xtal. Fungsi ini digunakan untuk mengatur kecepatan maksimum timer. Tetapi dengan perbedaan yang terpasang pada Atmega 8 dan 16 ini, pada Atmega 16 lebih cepat ketimbang Atmega 8 karena perbedaan dari nilainya. Lalu ada pin header. Pin header digunakan untuk memudahkan I/O pada pin 16. Lalu ada Atmega 8. Atmega 8 yang kami gunakan yaitu pada pin
23, 24, dan 25 untuk menghidupkan lampu. Lalu pin 9 dan 10 digunakan untuk pin X-Tal. Pin 16, 17, 18, dan 19 digunakan untuk menghubungkan SS, MOSI, MISO, dan SCK ke Atmega 16. Lalu ada pin 28, pin 22 dan 8 yang digunakan sebagai pin ground. Lalu pin 7 dan 20 untuk pin VCC sebesar 5 volt. Dan pin 15 dan 4 digunakan untuk mentransfer data dari laptop yang terhubung ke dipositif. Dengan pin tab 14 merupakan pin D negatif yang digunakan untuk feedback dari D+. Selanjutnya ada komponen Atmega 16. Untuk pin Atmega 16 sendiri, itu terdapat pin VCC dan pin ground. VCC, VCC merupakan pin supply atau di sini menggunakan V+, lalu ada ground atau kutub negatif dari VCC. Lalu ada port IO digital. Pada Atmega ini memiliki port digital yaitu port A dan port B. Lalu ada port C dan port D. Lalu ada pin reset yang digunakan untuk mereset controller ini. Untuk pin ADC-nya yaitu dari A0 sampai A7 yang digunakan untuk membaca sinyal analog. Lalu pin osilator atau X-Tal yang dihubungkan crystal extender sebagai clock untuk microcontroller. Pin power supply yaitu pada pin AFVCC dan ARFEF. Lalu ada pin komunikasi serial UART yang yaitu pada RXD dan TXD. Lalu untuk SPI yaitu pada SS, MOSI, MISO, dan SCK. Lalu untuk TWI atau I2C yaitu SDA, SCL. Untuk pin interruptnya terdapat 3 pin interrupt yang digunakan untuk eksternal. Pin BWM, boost, full switch modulation terdapat 4 pin yang dapat digunakan. Lalu ada pin timer yang berfungsi sebagai timer atau counter sebagai pada PD4 dan PD5. Mata kuliah instrumentasi industri. Di sini ada 2 subbab yang ada, yaitu materi yang didapat dan korelasi dengan mata kuliah. Yang pertama yaitu materi yang didapat. Eh, Lalu ada pendahuluan instrumentasi industri. Sebelum mempelajari tentang mata kuliah instrumen ini, maka kita harus tahu apa itu instrumen dan apa itu industri. Instrumen merupakan teknologi alat ukur yang mencakup teknik pengukuran, pengolahan sinyal, dan pengendalian dan dalam sistem otomasi yang dapat dikutip dari Dublin pada tahun 2004. Instrumentasi ini merupakan suatu cabang keilmuan, pengukuran, dan kontrol otomatis yang berarti jika tidak ada mengukur sesuatu maka kita tidak akan ada yang dapat dikendalikan dalam sesuatu tersebut. Kata sesuatu dapat tertuju pada hal yang dapat diukur seperti tekanan, laju, suhu, volume, konsentrasi, posisi, gerakan, dimensi, tegangan, arus, resistansi, daya, dan yang lain-lainnya. Industri merupakan aktivitas manusia yang mengolah bahan mentah menjadi bahan barang jadi atau setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan untuk menghasilkan suatu output dapat dikatakan instrumentasi industri.
yaitu suatu proses pengukuran untuk dapat mengendalikan suatu industri menjadi otomatis. Lalu ada klasifikasi sensor. Sensor merupakan perangkat yang menerima atau menanggapi sinyal. Sensor digunakan untuk mendeteksi perubahan besaran fisik menjadi besaran elektrik. Sensor merupakan gabungan dari transmitter atau pengirim dan transducer atau pengolah. Karena sensor dapat mengubah sinyal instrumentasi standar menjadi sinyal instrumentasi standar lainnya dan melakukan semacam olah elemen pengibaran utama menjadi sinyal instrumentasi standar. Dalam pengklasifikasiannya, sensor menjadi dua, yaitu sensor berdasarkan sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif merupakan sensor yang membutuhkan sumber daya eksternal untuk mendapatkan dalam beroperasinya. Lalu ada sensor pasif, sensor yang dapat menghasilkan sensor output dan tanpa memerlukan pasokan listrik dari eksternal. Yang kedua ada sensor analog dan sensor digital. Sensor analog merupakan sensor yang menghasilkan sinyal output yang kontinu atau berkelanjutan. Sinyal keluarannya kontinu, yang berarti sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog tersebut dapat banding dengan pengukuran yang didapat. Lalu ada sensor digital, sensor yang menghasilkan sinyal keluaran diskrit atau yaitu satu atau nol, angka binar, satu untuk hidup dan nol untuk off. Sinyal diskrit atau non-continue dengan waktu dapat direpresentasi dengan bit. Sensor digital biasanya terdiri dari sensor kabar dan pemancar. Lalu ada teknik pengukuran listrik. Di sini terdapat tabel dalam satuan internasional yang menganut MKS dan CGS. Lalu ada alat-alat ukur yang biasa digunakan dalam industri. Teknik pengukuran listrik instrumen melibatkan metode alat untuk mengukur parameter listrik. Itu dengan memperhatikan metode yang sesuai dengan parameter apa yang sedang diukur, supaya pengukuran dapat dihasilkan nilai yang akurat dan presisi. Teknik pengukuran besaran proses dalam industri adalah metode digunakan untuk memantau atau mengontrol berbagai parameter penting dalam operasi sistem industri. Teknik pengukuran berat dan gaya dapat dalam instrumentasi industri yang merupakan suatu metode dalam memantau dan mengontrol beban atau gaya yang ditetapkan dalam berbagai industri. Pengukuran posisi digunakan untuk menentukan letak suatu objek atau komponen dalam sistem pengukuran kecepatan, mengukur seberapa cepat objek bergerak dalam satuan waktu tertentu. Lalu, dalam hal pengukuran ini, ada yang perlu diketahui, seperti alat ukur. Alat ukur yang memiliki arti perangkat untuk menentukan suatu nilai. Lalu ada akurasi yang memiliki arti nilai yang mendekati nilai sesungguhnya. Lalu ada presisi yang memiliki arti hasil pengukuran yang diambil beberapa beberapa kali lalu dibandingkan. Lalu ada kesalahan yang memiliki arti angka yang menyimpan dari nilai sebenarnya. Lalu ada kalibrasi yang memiliki arti membandingkan alat ukur yang benar dengan alat ukur yang error yang nantinya misalnya terjadi error pada alat tertentu dapat dibagi dengan parameter alat ukur yang baik tersebut. Selanjutnya, prinsip kerja motor sebagai aktuator. Di sini, motor sebagai aktuator yaitu motor yang menggerakkan konveyor sebagai konveyornya di sini sebagai blend dan motor sebagai aktuator. Motor sebagai aktuator dalam sistem industri bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk menghasilkan gerakan. Prinsip kerjanya didasarkan pada interaksi antara
magnet dan arus listrik mengalir melalui konduktor dan menghasilkan gaya gerakan rotasi. Aktuator merupakan sesuatu yang dapat menggerakkan atau mengendalikan suatu mekanisme atau proses. Fungsi utamanya yaitu mengubah sinyal kontrol atau energi yang diterimanya menjadi gerakan fisik yang mampu melakukan pekerjaan yang diinginkan. Lalu ada prinsip pneumatik dan hidrolik. Di sini untuk hidroliknya yaitu pada bagian yang return, yang bagian kuning. Dan untuk pneumatiknya pada bagian biru. Pneumatik memiliki prinsip dasar sapi penggunaan udara terkompresi untuk menghasilkan gaya yang dapat menggerakkan silinder atau piston. Udara yang dikompresi disalurkan melalui selang atau pipa ke aktuator yang akan menggerakkan bagian-bagian mesin. Memiliki prinsip kerja dengan memanfaatkan cairan, biasanya itu menggunakan minyak untuk mentransfer gaya dalam sistem. Prinsip kerja hidrolik berdasarkan pada hukum Pascal yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diturunkan secara merata ke seluruh bagian sistem. Sistem hidrolik dapat menghasilkan gaya yang sangat besar dengan menggunakan volume cairan yang relatif kecil. Berikut ini tabel perbedaan antara hidrolik dan pneumatik. Untuk pneumatik yaitu menggunakan udara terkompresi, yaitu tanpa cairan. Untuk prinsip kerjanya menggunakan udara terkompresi untuk menghasilkan gaya, sedangkan untuk hidrolik menggunakan cairan yang tidak dapat dimanfaatkan untuk mentransfer gaya. Jadi dari cairan itu dapat berpindah dari satu ke tempat yang lainnya. Lalu gaya yang dihasilkan gaya untuk penembak gaya relatif kecil untuk aplikasi ringan saja. Sedangkan untuk hidrolik cocok untuk yang mengangkat beban berat seperti mobil. Lalu ada Piping and Instrumentation in Industrial Diagram atau PNID. Piping and Instrumentation Diagram PN atau PNID merupakan sebuah diagram teknis yang biasanya dapat menggambarkan sistem perpipaan, peralatan, instrumen, dan kontrol dalam suatu fasilitas industri atau pabrik. Diagram ini memberikan gambaran rinci tentang bagaimana sebagai komponen pipa, katup sensor, dan perangkat lain kontrol lainnya saling terhubung dan berfungsi dalam suatu proses produksi. PNID digunakan untuk merancang, mengoperasikan, dan memelihara sistem, serta dapat membantu memahami aliran material dan kontrol dalam suatu proses. Berikut ini merupakan PNID yang saling terhubung. Untuk yang sampingnya merupakan simbol-simbol dari komponen-komponen yang digunakan untuk menyusun PNID. Lalu ada pengkondisian sinyal analog dan digital. Pengkondisian sinyal merupakan proses untuk memanipulasi sinyal analog untuk mempersiapkan untuk memproses selanjutnya. Pengkondisian sinyal merupakan proses pengolahan sinyal dari sensor transducer agar sesuai dengan proses yang oleh sistem kontrol atau perangkat monitoring. Dalam sistem analog, pengondisian sinyal melibatkan amplifikasi, penyaringan, dan konversi sinyal agar sinyal yang dihasilkan oleh sensor seperti sinyal tegangan rendah atau resonema dapat diperkuat dan dibersihkan dari gangguan noise sebelumnya. Sedangkan
sistem sinyal digital seperti Modbus atau HART dapat disebut Highway Addressable Remote Transducer sering digunakan untuk instrumentasi industri seperti Modbus sebagai protokol komunikasi yang digunakan untuk mentransmisi data antara perangkat melalui kabel serial. Sedangkan HART memungkinkan komunikasi antara instrumen dan sistem kontrol menggunakan sinyal analog dan digital secara bersamaan. Ini merupakan simbol dari rangkaian amplifier, yaitu non-inverting dan inverting. Lalu masuk ke korelasi dengan project. Nah, korelasi dengan project ini yaitu pertama terhadap sistem diagram blok sistem motor DC. Nah, pada blok ini menggambarkan bagaimana sistem motor DC bekerja. Sistem motor ini dilengkapi dengan blok-blok yang saling menyambung seperti diagram blok untuk summing, controller, aktuator, yaitu motor, plan, berupa roda, dan sensor yang sebagai feedback. Pada motor DC ini menggunakan controller PID, aktuator berupa motor, dan driver motor, lalu menggerakkan plan yaitu roda. Dan pergerakan tersebut dibaca oleh sensor yang berupa sensor Hall yang ada pada PID encoder yang membaca adanya tegangan saat ada kutub medan yang melewati sensor. Misalnya, terdapat perbedaan set point akan mendapatkan summing. Summing, summing tersebut akan menambahkan error yang terbaca oleh encoder yang akan dikirimkan lagi ke controller agar dapat menyesuaikan apa yang diminta oleh set point. Pada sistem closed loop ini terdapat encoder yang mengubah BWM menjadi RPM dan pada decoder ini mengubah RPM menjadi BWM. Lalu ada diagram blok untuk sistem motor AC. Pada motor AC ini menggunakan controller PID juga dan aktuator berupa inverter. Inverter ini mengubah sumber satu fasa menjadi tiga fasa dan menggerakkan plan yaitu motor tiga fasa. Dan pergerakan tersebut dibaca oleh sensor yang berupa sensor infrared yang membaca gelap terang yang ada pada shock motor. Jadi pada shock motor terdapat gelap terang. Pada saat bagian pada bagi, sensor meng, pada saat bagian gelap yang mengenai sensor, maka sensor akan membaca nilai nol atau mati. Dan jika warna yang melewati sensor akan terbaca satu atau misalnya menyala, terdapat perbedaan set point, maka akan mendapatkan summing yang akan dilanjutkan ke controller agar dapat menyesuaikan apa yang diminta oleh set point. Pada sistem closed loop ini terdapat encoder yang mengubah sinyal analog 0 sampai 5 volt menjadi frekuensi yang dihasilkan oleh inverter 0 sampai 50 Hz. Pada lalu pada decoder ini yaitu mengonversi nilai frekuensi menjadi balik oh dibaca. Lalu pada bagian decoder ini yaitu mengubah frekuensi menjadi sinyal analog yaitu 0 sampai 5 volt.
Selanjutnya ada pengukuran data RPM, yaitu pengukuran ini digunakan untuk mencari transfer function dan nilai PID pada controller. Untuk mengukur kecepatan motor di sini menggunakan microcontroller, dihasil didapat hasil seperti ini. Lalu setelah itu untuk meyakinkan data ini, eh, saya menggunakan pengukuran menggunakan taciometer yang digunakan untuk mengukur RPM. Lalu ada pengukuran tegangan, yaitu pada input dan output servo motor dan juga BWM yang menggunakan multimeter. Didapatkan hasil seperti ini. Mata kuliah Desain Sistem Kontrol. Di sini ada dua materi, dua pembahasan, yaitu materi yang didapat dan korelasi mata kuliah. Yang pertama yaitu materi yang didapat. Yang pertama yaitu ada pendahuluan mata kuliah. Di sini pada subbab pendahuluan mata kuliah terdapat penjelasan-penjelasan dasar tentang desain sistem kontrol ini. Yaitu pertama sistem. Sistem merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua ada proses. Proses merupakan nama lain dari sistem. Dalam kamus Merriam-Webster mendefinisikan proses sebagai suatu operasi atau perkembangan alamiah yang berlangsung secara kontinu, yang ditandai oleh suatu deretan perubahan kecil yang berurutan dengan cara yang relatif tetap dan menuju ke suatu hasil atau keadaan akhir tertentu. Variabel merupakan suatu besaran yang nilainya dapat berubah-ubah. Variabel dapat diklasifikasikan menjadi masukan, keluaran, dan parameter. Lalu keempat, ada pengaturan atau kontrol. Merupakan upaya yang dilakukan untuk menjaga dan mencapai kondisi yang diinginkan pada saat sistem fisik dengan mengubah-ubah variabel tertentu yang dipilih. Lalu ada controller yang merupakan komponen dalam sistem pengaturan yang menghasilkan sinyal kontrol. Dalam sistem pengaturan, khususnya sistem pengaturan loop tertutup, controller dapat membandingkan set point dengan variabel keluaran atau keluaran terukur. Lalu keenam ada sistem pengaturan sekuensial, adalah sistem yang melakukan beberapa operasi secara otomatis, step by step, yang bekerja sesuai dengan aturan sekuens yang telah ditentukan. Lalu ada sistem pengaturan loop tertutup, yang merupakan suatu sistem pengaturan yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol yang diatur pada set point, jadi langsung mengalir saja. Selanjutnya ada sistem pengaturan umpan balik atau sistem pengaturan loop tertutup, adalah sistem yang cenderung mempertahankan suatu hubungan yang telah ditentukan antara keluaran sistem dan masukan acuan set point dengan membandingkan keduanya dan menggunakan perbedaannya sebagai sinyal kontrol. Lalu ada error. Error merupakan salah satu komponen sistem pengaturan yang pengaturannya digunakan untuk umpan balik. Error detektor digunakan untuk membandingkan sinyal keluaran yang sebenarnya yang dihasil dari elemen ukur atau sinyal keluaran terukur dengan sinyal masukan yang berupa set point. Lalu ada controller. Controller merupakan salah satu komponen sistem pengaturan yang berfungsi mengolah sinyal atau umpan balik dan sinyal masukan acuan atau set point dengan sinyal error menjadi sinyal kontrol
Yang kedua, ada aktuator merupakan komponen penguat pengonversi daya yang berfungsi untuk menguat sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang besar yang sesuai dengan daya yang dibutuhkan oleh plan. Lalu ada transducer yang merupakan perangkat fisik yang digunakan untuk mentransformasikan suatu sinyal dalam bentuk energi yang satu menjadi bentuk energi lainnya dari besaran fisik yang menjadi besaran fisik lainnya. Selanjutnya ada dasar matematis, review transformasi Laplace. Transfer Laplace dinamai untuk menghormati matematika Prancis yang pada saat itu, yaitu pada tahun 1749 sampai 1927, yaitu Pierre Simon de Laplace. Seperti semua transformasi, transformasi Laplace mengubah satu sinyal menjadi sinyal lainnya menurut beberapa aturan atau persamaan yang telah ditetapkan. Untuk bentuk umum transformasi Laplace yaitu seperti ini. Keterangannya, Ft merupakan fungsi waktu yang ditransformasikan. Itu Fs adalah hasil transformasi Laplace di domain S, yaitu dikenal sebagai domain frekuensi kompleks. S merupakan variabel yang sering digunakan sebagai S omega JWS dengan hmm, sebagai bagian real dan W omega sebagai imaginer. T mempresentasikan waktu dalam domain waktu kontinu. Biasanya dimulai dari T sama dengan 0 atau waktu awal hingga T hingga tak hingga sesuai yang diinginkan. Dan ada pemodelan matematis. Yang pertama ada pemodelan matematis untuk sistem elektrik. Dalam hukum dasar ini mengatur sistem elektrik adalah hukum arus, tegangan, Kirchhoff, dan kapasitor. Biasanya menggunakan hukum arus Kirchhoff yang menyatakan jumlah arus yang masuk pada suatu sampel sama dengan jumlah arus yang meninggalkan simpul yang sama. Hubungan Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah tegangan dalam suatu loop sama dengan nol atau hukum KVL. Model matematis suatu rangkaian listrik dapat diperoleh dengan menerapkan salah satu atau kedua dari hukum Kirchhoff tersebut. Berikut ini salah satu hal yang mendasari sistem elektrik. Lalu ada sistem mekanik. Dalam sistem mekanik ini dibagi menjadi dua, gerakan translasi dan gerakan rotasi. Gerakan translasi didefinisikan sebagai gerakan yang terjadi sepanjang garis lurus. Variabel yang digunakan untuk mendistribusikan gerakan translasi adalah kecepatan, kecepatan dan perpindahan. Gerakan rotasi. Gerakan rotasi didefinisikan sebagai suatu gerakan terhadap sumbu tertentu. Variabel yang digunakan untuk mendiskriminasi gerakan rotasi adalah torsi, kecepatan sudut, dan perpindahan sudut. Lalu ada sistem mekanik. Untuk sistem mekanik dibagi menjadi dua, sistem elektrik Planger dan energi motor DC. Energi merupakan suatu aturan mentransformasikan sinyal listrik atau menjadi energi mekanik. Motor DC dengan penguatan medan konstan adalah jenis motor yang bekerja dengan menjaga medan magnet di statornya tetap konstan selama beroperasi. Lalu ada sistem permukaan zat cair. Dalam analisis sistem zat cair, aliran yang dibedakan menjadi berdasarkan bilangan Reynolds-nya, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Bila bilangan Reynolds lebih besar dari 3.000 sampai 4.000, maka sistem aliran zat cair termasuk aliran turbulen. Sistem aliran turbulen ini dinyatakan dengan persamaan diferensial linear. Lalu yang terakhir ada sistem termal. Perpindahan panas dari suatu bahan ke bahan yang lain dibedakan menjadi tiga cara, yaitu konduksi,
konveksi, dan radiasi. Selanjutnya ada karakteristik sistem. Karakteristik sistem merupakan ciri-ciri khusus dari respon output sistem, yang karena ciri-ciri khusus ini disebut pula sebagai spesifikasi performasi sistem. Untuk karakter sistem sendiri dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik respon waktu dan karakteristik respon frekuensi. Karakteristik respon waktu merupakan respon sistem terhadap perubahan waktu. Sedangkan respon frekuensi yaitu karakteristik respon yang terhadap perubahan frekuensi. Dalam sistem pengaturan juga terdapat beberapa sinyal uji sebagai sinyal impuls yang merupakan digunakan untuk mendapatkan karakteristik respon yang transien yang memberikan gambaran internal sistem atau karakteristik internal. Lalu ada sinyal step seperti ini yang digunakan untuk mendapatkan karakteristik respon transien, yaitu karakteristik internal dan karakteristik respon dalam keadaan tonak atau steady state. Lalu ada sinyal rem. Dalam register sinyal rem ini dibagi menjadi dua, yaitu tunggal dan periodik. Digunakan untuk mendapatkan karakteristik penjojokan atau tracking. Cocok digunakan untuk sistem yang sifatnya tracking system. Lalu ada sinyal persegi yang digunakan untuk mendapatkan karakteristik respon frekuensi. Untuk sinyal sinusoida sama digunakan untuk mendapatkan sinyal respon frekuensi. Lalu ada karakteristik sistem orde pertama. Untuk orde pertama, dalam diagram bloknya dapat dilihat pada gambar berikut. Lalu yang sampingnya merupakan fungsi alih loop tertutup sistem orde pertama, di mana K sebagai gain overall dan tau sebagai konstanta waktu. Karakteristik respon waktu untuk sistem orde pertama diberikan berdasarkan respon dalam terhadap masukan sinyal step. Karakteristik respon waktu sistem orde pertama dibedakan menjadi karakteristik respon keadaan tunak dan steady state. Itu menjadi dua. Karakteristik respon transien sistem orde pertama terdiri dari spesifikasi teoritis yang berisi konstanta waktu atau tau adalah waktu yang dibutuhkan respon mulai, yaitu T dari 0 sampai dengan respon mencapai 63,2% dari respon steady state. Konstanta waktu menyatakan kecepatan respon sistem. Konstanta waktu yang lebih kecil akan mempercepat respon sistem. Lalu ada spesifikasi praktis. Dibagi menjadi waktu tunak settling time yang merupakan ukuran waktu yang menyatakan bahwa respon sistem telah masuk dalam daerah stabil. Dapat dianggap stabil jika dihubungkan dengan konstanta waktu tau. Lalu ada waktu naik atau rise time. Merupakan ukuran waktu yang menyatakan bahwa respon sistem naik dari 5% ke 95% atau 10% ke 90% dari nilai respon keadaan tunak steady state. Lalu ada waktu tunda atau delay time, TD, yang dibutuhkan respon mulai T0 sampai respon mencapai 50% dari nilainya pada keadaan steady state atau tunak. Lalu karakteristik respon keadaan tunak steady state sistem orde pertama diukur berdasarkan kesalahan pada kesalahan tunak atau error.
Lalu ada karakteristik sistem ordo 2. Berikut ini merupakan diagram blok untuk sistem ordo 2. Lalu sampingnya merupakan fungsi alih loop tertutup dari sistem ordo kedua, di mana K merupakan gain overall, omega n frekuensi alami tak teredam, dan epsilon merupakan rasio pertanam. Dalam karakteristik respon waktu, untuk sistem ordo kedua diberikan berdasarkan respon sistem terhadap masukan unit step. Karakteristik respon waktu sistem kedua dibedakan menjadi karakteristik respon transien dan respon keadaan tuna atau steady state. Karakteristik respon transien sistem ordo kedua dibagi menjadi dua, spesifikasi teoritis dan spesifikasi praktis. Untuk teoritis merupakan frekuensi alami tak teredam atau omega n dan rasio pertanaman to epsilon. Spesifikasi teoritis merupakan frekuensi alami yang tak teredam atau omega n dan rasio pertanaman epsilon. Spesifikasi praktis merupakan spesifikasi yang didapat dengan asumsi respon sistem order kedua dalam keadaan retanaman kurang underdamped. Untuk spesifikasi praktis sendiri dibagi menjadi yang pertama yaitu waktu tunda atau delay time, TD. Waktu tunda merupakan waktu yang diperlukan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai statistik tuna untuk waktu pertama. Lalu ada waktu naik, naik atau rise time yang atau disimbolkan dengan TR. Waktu naik adalah waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk naik dari 5% ke 90% atau 10% ke 90% dari nilai statistik. Lalu ada waktu puncak atau peak time yang disimbolkan dengan huruf TP. Waktu puncak adalah waktu yang digunakan untuk diperlukan respon untuk mencapai puncak pertama atau overshoot. Lalu ada overshoot. Apa sih overshoot? Merupakan nilai maksimum atau nilai puncak kurva respon diukur dari satuan. Apabila nilai akhir keadaan tunak responnya jauh dari satu, maka bisa digunakan persen overshoot maksimal. Lalu ada waktu tunak atau settling time. Waktu tunak merupakan waktu yang dibutuhkan respon untuk mencapai keadaan stabil. Keadaan tunak yang atau dianggap lebih stabil. Lalu ada controller PID. Yang pertama, controller proporsional merupakan controller yang aksi kontrolnya apa? Proporsional terhadap sinyal kesalahan. Pada bagian inti akan membahas mengenai prosedur perencanaan controller proporsional untuk diterapkan pada plan order pertama dengan menentukan nilai penguatan proporsional KB yang tepat. Diharapkan respon plan order pertama sesuai dengan spesifikasi performasi domain waktu yang diinginkan. Berikut ini merupakan diagram blok untuk kontrol proporsional. Lalu yang di bawahnya merupakan diagram blok yang diterapkan pada plan order pertama. Lalu ada controller proporsional plus integral atau PI. Controller proporsional ditambah PI atau PI merupakan controller yang aksi kontrolnya mempunyai sinyal proporsional dan integral. Secara sinyal kesalahan, pada bagian ini akan membahas mengenai prosedur perancangan controller proporsional ditambah integral untuk ditetapkan pada plan order pertama. Berikut ini merupakan diagram blok untuk controller PI. Dan yang di bawahnya merupakan diagram blok kontrol PI dan sistem pertama dengan order pertama, di mana KP merupakan penguatan proporsional dan tau I merupakan waktu integral. Yang ketiga yaitu ada controller
proporsional plus diferensial atau PD. Controller proporsional ditambah diferensial atau PD merupakan controller yang aksi kontrolnya merupakan sifat proporsional dan diferensial terhadap sinyal kesalahan. Pada bagian ini akan membangun prosedur perancangan controller ditambah diferensial untuk diterapkan pada plan orde kedua tanpa delay yang salah satu kutubnya tertutup terletak di pusat koordinat. Berikut ini merupakan diagram blok untuk controller WD, di mana KP merupakan penguatan proporsional dan tau D merupakan waktu diferensial. Jika proporsional ditambah, diferensial ditetapkan pada plan orde kedua tanpa delay, salah satu kutub loop tertutupnya terletak di pusat koordinat. Dalam suatu sistem penguatan, maka diagram bloknya dapat sebagai berikut. Ini merupakan sistem orde kedua, dan yang ini merupakan diagram blok dari KD, EPD. Lalu ada controller proporsional integral diferensial atau PID. Ini merupakan controller yang aksi kontrolnya mempunyai sifat proporsional, integral, dan diferensial terhadap sinyal kesalahan. Pada bagian ini dapat membahas mengenai prosedur perencanaan kontrol proporsional ditambah integral tambah diferensial untuk diterapkan pada plan orde kedua tanpa delay. Berikut ini merupakan diagram blok dari controller PID, di mana KP merupakan penguatan proporsional, tau I merupakan waktu integral, dan tau D merupakan waktu diferensial. Untuk TD1 merupakan waktu diferensial satu, satu, dan untuk waktu diferensial 2 yaitu pada TD2. Jadi terdapat dua waktu diferensial. Dan lalu ada diagram blok dari controller PID ini dan dalam sistem orde 2. Lalu selanjutnya ada materi yang didapatkan. Diagram blok pada motor DC. Pada diagram blok ini menggambarkan bagaimana sistem motor DC bekerja. Sistem motor ini dilengkapi dengan blok-blok yang saling menyambung seperti diagram blok untuk summing, controller, dan aktuator, plan, dan juga sensor. Pada motor DC menggunakan controller PID, aktuator berupa motor, dan menggerakkan plan yaitu roda. Dan penggerakan dibaca oleh sensor, encoder, yang berupa sensor Hall, lalu terbaca oleh sensor yang berupa sensor encoder yang tegangannya pada saat ada kutub medan magnet yang melewati sensor dan misalnya terdapat perbedaan set point, maka akan mendapatkan summing yang akan dikirimkan lagi ke controller agar dapat menyesuaikan apa yang diminta sesuai set point. Lalu ada diagram blok dari motor AC. Pada diagram blok ini dilengkapi dengan blok-blok yang digunakan untuk seperti blok untuk summing, controller, plan, dan aktuator. Pada motor AC menggunakan controller PID, aktuator yang berupa inverter satu fasa ke tiga fasa, dan menggerakkan plan yaitu motor DC tiga fasa. Lalu pergerakan dari motor ini dibaca oleh sensor. Pada rangkaian motor AC ini menggunakan sensor infrared yang membaca gelap terang dari warna. Jadi pada bagian shaftnya diberikan indikasi warna terang dan gelap. Lalu ada menentukan transfer cerdas yang cocok dengan nilai motor DC. Dengan menggunakan data yang diambil dari RPM dan BWM, interval waktu yang digunakan, motor dapat dimasukkan ke software MATLAB dan menampilkan transfer fungsi dengan menggunakan fitur sistem identifikasi. Lalu saya memilih
untuk menggunakan sistem orde kedua dikarenakan memiliki efisiensi terhadap data yang diberikan tinggi meskipun lebih tinggi menggunakan orde 5, tetapi pada bagian orde ketiga mengalami efisiensi yang jauh dari efisien sehingga saya memilih menggunakan transfer function orde kedua. Lalu ada maintaining PID. Ini setelah mendapatkan transfer function lalu menggunakan fitur PID Tanner, didapatkan nilai PID yaitu KP sebesar 11,8861, KI 19,277, dan KD 1,822. Lalu transfer function menggunakan fitur Simulink pada Supermap untuk mendapatkan settingan PID dan mendapatkan respon sistem pada bagian step. Terima kasih penjelasan tentang mata kuliah ini. Dari saya mohon maaf atas kesalahan atau tidak jelasan suara dan sebagainya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.